Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian. Izin ingin laporan ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak sistem informasi perpustakaan berbasis web. Perpus ini di kelompok ini disusun Ferdian Kusumajaya, Muhammad Misbahuddin, Hadat Alfarisi, Vandogentus Tengkudeni, Fedi Alvinio. Tapi saya buat sendiri semuanya. Pertama, kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Tujuan dokumen ini spesifikasinya kebutuhan perangkat lunak SRS yang disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan terperinci terkait pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis yang menggunakan framework Laravel. Tujuan utama dokumen ini adalah mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara menyeluruh sehingga memastikan pengembangan pengujian pemeliharaan sistem dilakukan secara efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dokumen ini juga bertujuan menjadi acuan bagi pengembang, penguji, pemangku kepentingan lainnya untuk memahami ruang lingkup dan spesifikasi teknis aplikasi. Ruang lingkup sistem informasi perpustakaan adalah aplikasi berbasis web dirancang untuk mengelola operasional perpustakaan, khususnya lingkungan sekolah atau kampus. Sistem ini mencakup fitur-fitur mendukung pengelolaan perpustakaan berikut, seperti autentikasi pengguna, memungkinkan pengguna untuk login registrasi dalam sistem, manajemen anggota, mengelola data anggota perpustakaan seperti pendaftaran, pembangunan, dan penghapusan, manajemen buku, mengelola informasi buku termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan dan data buku, serta pengelolaan stoknya, pemrosesan, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, mencatat peminjaman, notifikasi jatuh tempo, definisi akronim dan singkatan SRS, sistem kebutuhan perangkat lunak software, root, create, read, create, update, delete, Laravel Framework, PHP Open Source, pengembangan aplikasi web, admin pengelola perpustakaan, hak sepenuhnya pengelola fitur fungsi anggota, PSQL, PHP, dan UI-nya. Bab 2, deskripsi umum perspektif produk. Sistem informasi perpustakaan adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengatomisasi pengolahan operasional perpustakaan lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus. Sistem dibangun dengan framework Laravel. Sebenarnya versi 5,2 MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Aplikasi menyediakan solusi terintegrasi untuk mengelola data anggota, peminjaman, pengelolaan notifikasi. Fungsi produk. Sistem menyediakan sejumlah fungsi untuk operasional perpustakaan. Ada autentikasi pengguna, manajemen anggota, manajemen buku, peminjaman buku, pengembalian buku, notifikasi jatuh tempo. Karakteristik pengguna, admin perpustakaan, anggota perpustakaan. Batasannya, akses berbasis peran, ketergantungan pada internet, tidak mendukung otomatisasi sepenuh lingkungan server. Bab 3, kebutuhan fungsional. Nah, ada fitur login, pengguna, admin, atau anggota dapat masuk ke sistem menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar.
fitur logout, pengguna dapat keluar dari sistem yang akan mengakhiri sesi aktif dan mengembalikan mereka ke halaman login. Fitur registrasi itu opsional. Admin mendaftarkan anggota baru melalui antarmuka dengan sistem memasukkan data yang diperlukan. Terus ada manajemen anggota, penambahan anggota, pembaruan data anggota, penghapusan anggota, pencarian anggota, manajemen buku, penambahan buku, pembaruan data buku, penghapusan buku, dan pencarian buku, peminjaman buku, pencatatan peminjaman, admin dapat melakukan proses peminjaman dengan memilih anggota dan buku yang dipinjam. Validasi peminjaman sistem meriksa ketersediaan stok buku, status anggota, misal, apakah anggota memiliki peminjaman yang belum dikembalikan sebelum memproses peminjaman. Histori peminjaman, sistem menyimpan riwayat peminjaman untuk setiap anggota yang dapat dilihat oleh admin. Pengembalian buku, proses pengembalian admin memproses pengembalian buku dengan memilih transaksi peminjaman yang relevan. Sistem memperbarui status buku menjadi tersedia dan menghapus transaksi daftar peminjaman aktif. Perhitungan denda, jika pengembalian dilakukan melewati tanggal jatuh tempo, sistem akan menghitung denda berdasarkan perpustakaan, misal 1.000 per hari atau keterlambatan. Konfirmasi kembalian sistem atau menampilkan konfirmasi pengembalian dan informasi denda jika ada pada admin. Notifikasi jatuh tempo, peringatan otomatis, notifikasi keterlambatan, laporan notifikasi ya. Bab 4. Kebutuhan non-fungsional. Kinerja, kapasitas penggunaan sistem 100 pengguna, waktu respon pengguna, operasi CRUD, skalibilitas. Terus keamanannya menggunakan enkripsi, kata sandi, proteksi input, dan kontrol akses. Portabilitasnya dengan menggunakan kompatibilitas server. Nah, aplikasi ini dapat dijalankan pada server lokal atau hosting berbasis cloud. Kompatibilitas browsernya dengan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Kemudahan pengguna, antarmuka responsif, desain intuitif, panduan pengguna. Tampilan, skema basis data, nama perpustakaan, SQL, tabel utama, menyimpan data pengguna, termasuk member, book, loan, retun. Ya, tampilan table scale. Teknologi yang digunakan, framework, Laravel, bahasa pemrogramannya PHP, basis data, kontennya Bootstrap dan Laravel UI dan Extreme. Servernya Apache dan Mi. Persyaratan servernya Composer, MySQL, server web, RAM, penyimpanan, dependensinya Bootstrap, Query, Laravel. Nah, kesimpulannya, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS ini telah menjadi menyeluruh kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional. Informasi perpustakaan berbasis web dengan mengacu pada dokumen ini, proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara lebih terarah struktur sesuai harapan pemangku kepentingan. Sistem dirancang mengotomatisasi proses manual pengolahan perpustakaan ini sebagai anggota buku, peminjam, pengembalian, serta notifikasi jatuh tempo. Diharapkan implementasi sistem ini efisiensi, akurasi operasional. Dokumen ini juga menjadikan referensi seperti bagian pengembang, penguji, pihak terkait lainnya
Kompas ya, selama siklus hidup perangkat lunak pembaruan terhadap dokumen. Nah, kita sekarang langsung ke praktek. Nah, ini tampilan dashboard awal. Sini ada kontak, tanaman perpustaka Universitas Wakanda. Ini ada buku-buku. Nah, sini ada fitur. Pertama kita login dulu. Ini saya udah buat login ya Tony Cross. Nah, ini gambaran dashboard anggota ya. Nah, ini buku yang udah dipinjam sama dia. Dari riwayat transaksinya, permintaan buku, daftar buku. Ini status nih yang mau nambah buku. Nih, contohin aja. Nah, kita tulis bukunya, contohnya Menuju Indonesia Emas, nama pengarangnya Faisal Mundandar, tahun publikasinya nggak tahu. Nah, itu aja. Nah, nah di sini yang tadi ini kita namain buku nih. Belum di ACC sama admin ya. Statusnya masih pending. Kita keluar ke tampilan adminnya. Nah, ini dashboard ini bisa diganti tadinya. Kita ganti admin. Admin, passwordnya password. Nah, ini tampilan adminnya. Dashboard adminnya. Fiturnya ada ini buat namain buku. Ini tambah buku. Contoh buku Indonesia Mas deh. Kategorinya jangan bisnis. Hukum aja lah. Pengarangnya. Ini nama-nama pengarang udah kita masukin. Nah, gambarnya kita nggak ada. Pakai gambar apa aja lah. Pakai gambar picture. Oh, ini aja nih. Jadi nama bukunya Tarian Bumi aja. Seni, seni dan desain. Deskripsinya nggak usah kosongin nggak apa-apa. Jumlah kopi 1. 10.000 lah. Tahun publikasinya 2020 deh. 2025 aja.
tanggal diterima. Sekarang tanggal berapa? 20. Ini apa lagi? Aku pengerti. Update-nya TTS saja. Masih Nur SB-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 aja. Nah, terus di sini kita udah daftar tambah buku. Nah, cari di sini buku yang kita tambah tadi. Oh, nggak mau dia. Sekali lagi kita ulang. Nah, berhasil ditambahkan ya. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, ada ya, Tarian Bumi, penerbit Haidar Bagir, buku seni desain 10.000. Ini kalau mau kita hapus buku, edit buku, ini ada cetak barcode. Tarian. Oh, ini masih ngebug nih. Oh, ini barcode-nya ya. Harganya ada. Nah, ini bisa dicetak. Ini fitur-fiturnya ya. Kalau mau kita reset bisa. Kalau mau kita print, tinggal ngeprint. Nah, tinggal pilih ke cancel. Terus ini ada transaksi ini. Ini ada peminjaman buku, judul buku, tahun, ketersediaan, jatuh tempo.
Tadi yang tadi daftar peminjam. Nah, ini ada daftar peminjam yang udah ditulis. Ini ada bisa kembalinya buku, apakah buku itu hilang, dendanya nih. Nah, ini kalau mau bayar. Nah, status berhasil dikembalikan ya. Ini kalau kita mau nginput denda. Nah, ini daftar pengembalian yang tadi yang kita udah ACC. Oh ya, tadi ini ada fitur notifikasi. Nah, ini contohnya Tony Cross. Mau kita ingatkan nih. Nah, bisa lewat email atau SMS. Subjeknya jatuh tempo aja udah. Contoh, status tidak terkirim. Nah, ya butuh pengembangan lagi. Ini ada fitur anggota. Nah, ini ada anggota-anggota. Biasa saya input di sini. Nah, ini ada nama Tony Cross tadi nih, statusnya aktif. Dan nama saya sendiri, Ferdian, aktif. Ini bisa dirubah. Nah, ini ada kartu anggotanya nih. Nah, info gambar TTS. Statusnya tamu. Bisa di print. Nah, ini kartu anggotanya. Ini bisa kita buang. Udah dibuang ya. Nah, iya, ambil aja lagi itu. Nah, ini kalau mau nambah anggota. Kita contohin tadi Ferdian, AJ. Tadi udah kita hapus ya. Ini TTS. Emailnya, nah. Ntar kita coba. Username Ferdian. Telepon. Misalnya laki-laki. Kata sandinya admin. Admin aja lah. Fotonya Pancasila aja. Alamatnya Wakanda Forever. Jenisnya nih bisa dipilih jenisnya mau dosen, mau tamu, mau karyawan. Kita karyawan aja. Kita ini harusnya dihilangin. Staf administrasi aja lah. Testing ya. Simpan anggota. Nah, sudah. Kita lihat di anggota. Status. Mana belum masuk tadi. Kita ulang ya. Ferdian, nama belakangnya. Kaji. Enggak, terus aja. Isinya teknologi. Emailnya Yusuf. Teleponnya 1234. Laki. Kata sandinya
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Gambarnya kita ulang lagi ya, Pancasila coba. Ininya tamu aja, alumni. Simpan. Oke. Aduh, ada kesalahan teknis.